semuanya, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, baiknya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam kemarin kami sudah tidur dengan enak, dan pada pagi hari ini Kau berkati kami bisa bangun dengan badan yang sehat dan segar. Dan pada hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, izinkan kami menandakan sekitar firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati, siapkan hati kami supaya kami bisa meresapi atau menandakan isi dari firman ini dengan baik ya Tuhan, dan bisa memahami isi dari firman ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Markus 11 ayat ke 28. Itu berbunyi, dan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal itu? Jadi di zaman sekarang ini kayak masih banyak remaja yang hidup di tengah tekanan atau penilaian orang lain gitu, yang menuntut mereka untuk terus berbuat yang ada di sekitarnya gitu. Dan media sosial itu malah membuat segala sesuatu itu mudah didokumentasi. Terus saat seorang berprestasi, pasti mungkin ada yang iri atau tidak suka gitu. Dan saat mencoba berubah menjadi lebih baik, pasti ada yang akan mengejek atau menganggap itu sia-sia gitu atau tidak suka. Dan bahkan ketika kita berusaha itu benar, tapi aja ada orang yang tidak menyukai kita gitu ya. Hal seperti ini juga pernah gak dialami Tuhan Yesus. Pada zaman Yesus juga memiliki banyak orang yang membencinya, seperti para ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang pertanyakan gitu akan kuasanya. Dan bukan karena mereka ingin tahu atau ingin mempelajari atau mencari kebenarannya, tapi mereka tidak suka gitu Yesus menjadi pengaruh yang begitu besar bagi orang-orang pada zaman itu. Dan mereka itu kayak merasa tersingkirkan gitu, dan yang mereka pedulikan itu cuman pujian dari orang-orang dan uang gitu, daripada ketaatan kepada Tuhan itu sendiri. Dan Yesus juga menunjukkan bahwa hidup benar itu jauh lebih baik daripada terlihat hebat di hadapan orang lain. Karena itulah banyak orang itu kayak merasa tersinggung atau berusaha menjatuhkannya gitu. Dan kita sebagai remaja Kristen, kita juga bisa mengalami hal sama. Ketika kita memilih jujur atau menghindari pergaulan yang buruk atau mulai mendekat kepada Tuhan, mungkin pasti ada yang mengejek atau tidak sesuai dengan pandangan kita. Namun tidak perlu takut terhadap penilaian orang lain. Tugas kita itu bukan membuat semua orang menyukai kita, tetapi setia melakukan apa yang kita anggap benar, apa yang telah difirmankan Tuhan, dan fokus pada tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kembangkanlah talenta kalian, bakat, atau tetap rendah hati, dan terus hidup dalam turunan Tuhan. Dan ingat, supaya apapun hidup seorang, pasti akan ada yang tidak menyukai. Karena itu, jangan mudah menyerah atau kayak terpancing oleh perkataan orang lain gitu. Dan Tuhan tahu bahwa setiap usaha atau pergumulan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan atau mujizat untuk kita terus bertahan dan bangkit dari haters tadi. Nah, jadi sekian renungan pada
pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sekitar firman-Mu, telah berkati apa yang kami pelajari dapat kami resapi dalam hati kami, dapat kami menjadi ladang bagi kami, dan Kau berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Kau berkati kami selalu dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.